Desa terkutuk. Arga menerima email anonim berisi foto terakhir seorang pendaki bernama Dimas. Dalam foto itu, Dimas berdiri di depan gerbang kayu tua dengan papan kusam bertuliskan, "Selamat datang di Desa Karangjati." Namun bayangan hitam memanjang di belakangnya. Seolah ada seseorang berdiri terlalu dekat, padahal Dimas sendirian. Arga yang haus berita eksklusif memutuskan pergi menyelidiki. Ia seharusnya tidak datang. Henning yang salah. Begitu memasuki desa, Arga merasakan sesuatu yang langsung membuat tengkuknya panas. Henning total, bukan Henning biasa. Henning yang memakan suara langkahnya, suara napasnya, bahkan suara pikirannya sendiri. Rumah-rumah tua berjajar, pintunya terbuka sedikit seperti mulut yang sedang menganga. Di salah satu rumah, Arga melihat tirai bergerak, namun tidak ada angin. Saat ia berjalan lebih dalam, ia mendengar suara seperti gemerisik kuku di tanah. Cek, cek, cek. Namun ketika ia menoleh, jalanan kosong. Nysarn, satu-satunya manusia yang ia temui adalah seorang perempuan tua bungkuk dengan kerudung lusuh. Matanya cekung, suaranya serak seperti gesekan batu. "Kau tidak boleh berada di sini setelah matahari turun," ucapnya. "Pendatang selalu dipanggil." Arga bertanya tentang pendaki yang hilang. Nysarn hanya menatapnya dengan mata merah berair. Dia membuka pintunya ketika malam memanggil. Sejak itu, dia bukan lagi manusia. Ia mengajak Arga ke rumahnya, sebuah gubuk gelap tanpa jendela, ditutupi cap-cap tangan yang digambar dengan arang. "Itu penahan agar mereka tidak masuk," katanya. Arga merinding. Ia belum tahu siapa mereka. Panggilan pertama, Nysarn memberi Arga aturan. 1. Jangan buka pintu setelah malam. 2. Jangan lihat keluar jendela. 3. Jangan jawab siapapun yang memanggilmu, meski engkau mengenali suaranya. Malam turun seperti batu, cepat dan tanpa peringatan. Pukul 00.13 terdengar ketukan. Tok, 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 pelan, panjang. Seperti ketukan seseorang yang sudah sangat sabar menunggu. Lalu suara lelaki muda terdengar. "Maiza Arga, tolong buka." Kedinginan Arga membeku. Itu suara Dimas, persis seperti rekaman wawancaranya sebelum hilang. Tok, tok, tok. Lebih keras. "Mas, aku lihat kau dari luar." "Bukakan, ku mohon." Arga menahan napas. Lalu suara itu berubah parau, patah-patah, seperti seseorang menarik pita suaranya dari dalam. "Bekat." Arga mundur panik. Dari sudut ruangan, Nysarn berbisik. Itu bukan manusia. Itu yang memakan suara-suara. Ketukan tiba-tiba berhenti. Namun Arga mendengar sesuatu merayap di atap, seperti kuku panjang menelusuri genteng. Krek, krek, kredak. Penampakan pertama. Keesokan paginya, Arga memaksa keluar mencari jejak Dimas. Di ujung desa, ia menemukan sesuatu tergantung di pohon besar. Bukan tubuh, pakaian pendaki lengkap dengan tas namun tanpa orangnya. Seolah tubuhnya menghilang atau diserap keluar dari bajunya. Di tanah di bawahnya terdapat sesuatu yang membuat Arga hampir muntah. Jejak kaki manusia berjalan mundur menuju hutan, namun jari-jari kaki itu panjang, terlalu panjang. Seperti ditarik paksa, Arga hendak memotret ketika ia mendengar suara orang, memanggil dari antara pepohonan. Arkaib, seperempat suara manusia, 3/4 suara sesuatu yang mencoba menjadi manusia. Kebenaran desa. Nysarn akhirnya bercerita. Dulu, warga desa memanggil roh hutan untuk memohon panen. Sebagai imbalan, mereka harus menyerahkan satu suara manusia setiap tahun. Namun, para warga melanggar janji. Roh itu marah dan mengutuk desa. Setiap suara pendatang akan dipungut, dicuri, dan disimpan untuk memperbanyak dirinya. Makhluk itu tidak memiliki suara sendiri. Ia memakai suara korbannya untuk menipu orang berikutnya. Itulah sebabnya desa ini sepi, kata Nysarn, karena suara di sini sudah menjadi milik dia. Arga gemetar. Malam kedua, mata yang salah. Malam kedua lebih buruk. Belum 5 menit Arga berbaring. Ia mendengar suara napas dari balik dinding. Dalam kasar terlalu dekat, ia menahan napas. Namun napas itu ikut berhenti, seolah makhluk itu meniru. Perlahan, sebuah bayangan tangan yang terulur di bawah celah pintu. Jari-jarinya kurus memanjang, sendi-sendi menonjol seperti ranting kering. Ambim simmer, lalu terdengar suara yang membuat Arga hampir jatuh pingsan. "Mas, ini aku Arga." Suara itu suara Arga sendiri. Makhluk itu sedang menggunakan
Suara miliknya Gunti padahal. Arga tidak pernah berbicara di luar ruangan. Nyi Saren berteriak dari kamar lain, tutup telingamu. Ia sedang mempelajari suara. Arga menekan telinga keras-keras. Namun suara itu terus berbicara. Dari celah pintu, dari langit-langit. Dari dalam kepalanya, Arga, buka pintu. Aku kedinginan. Aku kamu. Pelarian yang mustahil. Pagi ketiga, Arga memutuskan harus kabur. Ia berlari ke arah jalan keluar desa. Namun setelah 5 menit, ia kembali ke titik awal. Ia mencoba arah lain, tetap kembali ke tengah desa. Desa itu seperti melipat diri berubah bentuk, menutup jalan. Di salah satu rumah, ia melihat perempuan muda berdiri mematung. Kulitnya pucat seperti abu, matanya kosong. Ketika Arga mendekat, perempuan itu membuka mulut terlalu lebar dan dari tenggorokannya muncul suara anak kecil. Bang, tolong. Itu suara adiknya. Arga menjerit dan lari. Akhir yang dibisikkan, saat malam ketiga tiba, malam kutukan mencapai puncaknya, Saren tahu Arga tidak bisa diselamatkan. Dia sudah menandaimu sejak malam pertama, katanya pasrah. Suaramu sudah bukan milikmu lagi. Ketika jam menunjuk 00, angin mati, lampu padam. Nyi Saren menunduk, maafkan kami, kau memang tidak seharusnya datang. Di tengah jalan Arga melihat puluhan sosok berdiri diam. Tubuh mereka kurus rusak, namun dari mulut mereka keluar suara-suara orang yang pernah hilang. Tolong, bukakan. Kembalilah. Di antara mereka ada satu sosok yang mendekat, sosok tanpa wajah, tanpa mata. Hanya mulut yang terlalu besar dan terlalu gelap. Dari mulut itu keluar suara Arga sendiri. Arga, aku sudah pulang. Makhluk itu menutup jarak, dan Arga merasa sesuatu menarik suaranya keluar, seperti helai benang halus ditarik dari tenggorokan. Ia mencoba menjerit, tak ada suara, gelap menelan semuanya. Seminggu kemudian, seorang pendaki lain melaporkan melihat bayangan pria berdiri di gerbang Desa Karangjati. Pria itu tampak mengangkat tangan, seolah memberi isyarat. Namun ketika pendaki itu mendekat, bayangan itu berkata dengan suara lembut, "Masih tolong." Suara itu suara Arga. Pendaki itu hilang keesokan harinya.